Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Obrolan Haris. Kali ini saya akan membahas maraknya aksi kecu atau bandit sosial di Pulau Jawa pada era kolonial Belanda antara tahun 1850 hingga 1942. Aksi kecu saat itu benar-benar meresahkan para tuan tanah, pedagang Cina, dan orang pribumi yang menjadi pegawai perkebunan. Kecu bisa bertindak anarkis dengan membakar, merampok, dan membunuh orang-orang kaya pada zaman itu. Celakanya, tindakan yang diambil Belanda kurang tepat sehingga tak mampu meredam aksi kecu yang terus berkelanjutan. Padahal, bandit era itu sudah terorganisir secara rapi. Pada zaman penjajahan, Hindia Belanda membentuk kongsi dagang, pemberlakuan sistem monopoli, dan penetapan kebijakan-kebijakan yang disertai sanksi nyata atas pelanggaran yang banyak merugikan rakyat Indonesia. Bahkan juga merugikan penguasa-penguasa lokal. Hal ini menjadi penyebab utama amarah dari berbagai pihak dan memberikan dorongan kepada beberapa orang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Selain faktor kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, terdapat faktor lain yang juga mendorong terjadinya tindak kriminalitas pada masa itu, yaitu adanya suatu kecemburuan sosial akibat adanya ketimpangan ekonomi dan sosial. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang menjadi pusat dari perekonomian dan perindustrian. Namun, ketimpangan sosial dan ekonomi masih tinggi, ditambah tingginya mobilitas penduduk sehingga memicu timbulnya kriminalitas. Ketimpangan ekonomi sebagai pemicu utama tindakan kriminalitas dapat terlihat dengan jelas ketika seorang dengan ekonomi yang berpenghasilan rendah, menganggur, dan tidak memiliki uang pada akhirnya melakukan pencurian dan perampokan. Maraknya tindak kriminalitas seperti pencurian, penodongan, pencopetan, perampasan, penjambretan, pembegalan, dan lainnya merupakan hal-hal yang sering dilakukan oleh bandit. Bandit atau yang dapat disebut dengan istilah kecu ini merupakan para pelaku dari aksi kriminalitas tersebut yang dinilai sebagai pengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Suhartono, dalam bukunya yang berjudul Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa, studi historis tahun 1850 sampai 1942, perbanditan ini dianggap bukanlah masalah kriminalitas yang berfokus pada ekonomi, melainkan berfokus pada sosial. Karena pada masa kolonial Hindia Belanda, tujuan dan alasan utama seseorang melakukan aksi perbanditan kebanyakan ialah untuk kepentingan sosial, bukan untuk kepentingan memperkaya diri. Terjadinya fenomena perbanditan ini merupakan sebuah bentuk protes sosial yang diakibatkan dari adanya kemiskinan, penindasan, dan tekanan dari berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Selain itu, ketakutan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda juga membuka lebar kesempatan kepada kelompok kriminalitas untuk berkembang dan menyebar secara luas. Faktor lain adalah terjadinya proses modernisasi kota dengan menerapkan standar penataan kota di Eropa dengan tujuan memperbaiki kampung kumuh, menata kembali kota-kota agar teratur, dan menertibkan serta memakmurkan lingkungan kota maupun pedesaan. Dalam proses modernisasi kota tersebut, pastinya aktivitas pendudukan akan sangat padat dengan aksesibilitas yang mudah dan fasilitas yang lengkap. Hal tersebut justru memicu terjadinya tindakan kriminalitas oleh para bandit. Terlebih lagi, tindakan kriminalitas umumnya akan meningkat dan berfokus pada ruang pasar, sekitar pasar, jalan-jalan yang dilalui oleh masyarakat yang akan pergi maupun akan pulang dari pasar. Soal bandit atau kecu ini, ada perbedaan pandangan antara pemerintah Belanda dengan rakyat Indonesia. Belanda melihat bandit sebagai aksi pelaku kriminalitas yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan, sedangkan rakyat Indonesia menganggap bandit sebagai pahlawan.
Mengapa disebut pahlawan? Karena pada masa itu satu-satunya yang berani menentang dan melawan kebijakan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berupa tanam paksa, perluasan perkebunan di pedesaan, dan juga hal lain yang sangat merugikan rakyat Indonesia hanyalah para bandit-bandit ini. Untuk membasmi aksi bandit, Belanda memperkuat kepolisian. Namun, hal tersebut tentu tidak membuahkan hasil yang maksimal dan tidak pernah berhasil dilakukan karena pemerintah sendiri tidak mengetahui akar dari sebab adanya aksi perbanditan tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik dari akar sebab munculnya perbanditan ini ialah dengan alasan keterhimpitan masyarakat secara ekonomi dan sosial serta tekanan dari kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Aksi kriminalitas berbentuk perbanditan ini tentu tidak hanya menyerang di kawasan perkotaan saja. Kawasan wilayah pedesaan juga menjadi sasaran empuk para bandit untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian dan perampokan. Bahkan tindak kriminalitas perbanditan yang terjadi di pedesaan umumnya jauh lebih beresiko dan sering terjadi karena ketimpangan ekonomi yang sangat lebar. Terlebih lagi di pedesaan terdapat sektor pertanian yang luas. Pedesaan terombang-ambing akibat masuknya perkebunan. Dampak masuknya perkebunan ke pedesaan pun memberikan efek yang signifikan kepada para petani. Perkebunan tak hanya merebut tanah di pedesaan, namun juga tenaga kerja petani. Bagi petani yang tidak mendapatkan kesempatan dalam perkebunan tersebut dan tidak mendapatkan kesempatan hajat hidup akan semakin menderita dan semakin parah. Petani merasa bahwa lahan milik mereka telah direbut atau dicuri oleh perkebunan dengan cara modern. Terlebih lagi, petani tidak bisa mempertahankan hak milik dan membela diri ketika tanah yang mereka miliki direbut untuk perkebunan. Emosi para petani pun tersulut dan mereka merasa tidak puas akan perebutan tanah tersebut. Maka dari itu mereka memiliki keinginan untuk membalas dendam dengan menggunakan cara yang cukup kasar. Pembalasan ini berbentuk destruktif dan kriminal, meliputi pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Petani yang beralih profesi sebagai bandit ini tidak bisa dikatakan sebagai bandit yang biasa karena mereka melakukan perampokan, pencurian, dan bahkan pembunuhan bukan atas dasar kepentingannya sendiri atau kepentingan memperkaya diri, namun atas dasar kepentingan sosial berbentuk protes petani. Maka dari itu, bandit-bandit di desa umumnya dikenal sebagai bandit sosial. Gangguan perbanditan ini sangat menakutkan, lebih-lebih bagi para personil perkebunan yang tinggal di desa. Tentu perasaan khawatir menyerang pihak perkebunan karena bandit sosial pun sudah menargetkan sasarannya. Di antaranya ialah pemilik dan mandor perkebunan, Pak Bekel, orang Belanda, Tionghoa, dan tuan tanah. Umumnya, para bandit-bandit sosial yang ada di pedesaan merupakan kaum tani yang awalnya harus berguru ke lembaga keagamaan untuk belajar berbagai ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan hingga ilmu bela diri dan ilmu gaib. Maka dari itu, perbanditan kala itu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa dirinya merupakan utusan dari Tuhan yang memiliki tujuan untuk membebaskan rakyat dari penindasan Belanda dan penguasa yang semena-mena. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbanditan yang dilakukan oleh Mas Zakaria, seorang entong gendut di Batavia yang berasal dari Banten, dan perbanditan yang dilakukan oleh para kelompok keju di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Jika melihat contoh dari perbanditan yang berkaitan dengan hal-hal mistis di atas, dapat dikatakan bahwa perbanditan tidak hanya dilakukan dengan cara perseorangan, namun juga dilakukan secara berkelompok. Biasanya, perbanditan yang dilakukan secara perseorangan dilakukan dalam tindak kriminalitas pembakaran, sedangkan perbanditan yang dilakukan secara kelompok dilakukan dalam tindak kriminalitas perampokan, pencurian, ataupun pembunuhan.
karena kerjasama antar bandit dalam kelompok perbanditan tersebut dianggap akan mempermudah dalam tindak kriminalitas yang dilakukan. Nah, episode berikutnya saya akan membahas pembagian tugas dan fungsi dari tiap jabatan yang ada pada Keju di era penjajahan. Bandit atau Keju pada masa itu sudah terorganisir dengan rapi. Karena itu, jangan lupa simak episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.